Berikut tempat wisata di Sumba Timur terbaik dan paling hits yang wajib dikunjungi. Pulau Sumba memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Di tempat ini kita akan bisa menikmati banyak keindahan alam yang luar biasa. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan liburan menuju ke Sumba Timur. Tidak kalah dari destinasi di kabupaten-kabupaten lainnya, wisata Sumba Timur juga mampu menyihir siapa saja dengan pesonanya. Sumba Timur memiliki iklim tropis hingga kawasannya cukup kering dan panas. Justru membuat banyak padang savana bermunculan sebagai destinasi objek wisata alam Sumba Timur yang populer. Selain itu, kawasannya hutan Sumba Timur banyak memiliki wisata air terjun yang memukau. Meski tersembunyi di dalam lautan yang mengalir deras di antara batu karang, objek wisata ini selalu diburu para pecinta jalan-jalan. Kawasan yang masih cukup alami dengan jumlah pengunjung yang belum begitu banyak justru menjadi daya tarik tersendiri yang sulit dilewat. Tempat wisata di Sumba Timur yang wajib dikunjungi. Bukan hanya padang savana saja yang bisa dinikmati di Sumba Timur, namun ada sederet wisata di Sumba Timur yang menawan dan wajib dikunjungi. Penasaran dengan deretan tempat wisata di Sumba Timur yang memiliki panorama alam menawan? Berikut ulasannya. Yang pertama ada Bukit Persaudaraan. Tidak jauh dari Bandara Wengapu ada spot cantik di atas bukit, yaitu Bukit Persaudaraan, yang jaraknya tidak sampai 2 km dari bandara. Dari spot ini kamu bisa menyaksikan view persawahan yang terhampar di latar depan, serta perbukitan bergelombang jauh di latar belakang. Yang kedua ada Pantai Warakiri. Dari bandara atau dari Bukit Persaudaraan, kamu bisa melanjutkan eksplorasi sekitar 17 km ke arah timur. Itu menuju Pantai Warakiri. Pantai ini memiliki laut yang tenang, bisa dan aman untuk anak-anak bermain dan mandi di pantainya. Yang unik dari pantai ini adalah pohon bakau kerdil, ada yang sejajar atau lebih rendah dari tinggi rata-rata orang dewasa. Banyak yang foto-foto dengan latar depan pohon bakau kerdil dan matahari terbenam di latar belakang, menjadi salah satu tempat wisata favorit di Sumba Timur. Yang ketiga ada Pantai Watu Perunu. Pantai ini memiliki bentangan pasir yang memanjang lebih dari 2 km ke arah timur. Dan di satu sisinya memiliki pantai dengan tebing batu karang besar yang unik, serta ada karang bolong yang menambah eksotisme pantai ini. Saat surut kamu bisa berjalan mendekati tebing batu bolong tersebut. Pantai ini berada di Desa Lenjanji, Kecamatan Wulawejelo, berjarak sekitar 130 km dari Wengapu, dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam berkendara. Yang keempat ada Pantai Terimbang. Pantai ini berada di sebuah teluk kecil yang menghadap ke selatan. Pantainya berbentuk melengkung sepanjang lebih dari 2 km. Hamparan pasir putih ditambah dengan gradasi warna laut dari hijau toska ke biru gelap, ditambah dengan tebing bukit batu kapur di salah satu sisinya, membuat pantai ini begitu memesona. Pantai ini berjarak sekitar 88 km ke arah selatan kota Wengapu. Bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam. Yang kelima, ada Bukit Werinding. Bukit Werinding adalah salah satu tempat di wisata Sumba Timur yang populer. Ngehits karena panorama perbukitan yang menawan. Layar dan garis-garis perbukitannya membuat tempat ini begitu fotogenik. Terkadang bermain dengan nuansa hijau dan terkadang menguning, tergantung musim. Berjarak sekitar 24 km dari Wengapu. Waktu dengan tempuh sekitar 30-an menit berkendara. Yang keenam ada Bukit Tanarara. Lokasi ini sekilas memiliki view yang sama dengan Bukit Werinding. Namun kalau kamu perhatikan, tentu akan ada perbedaan. Lokasinya berjarak sekitar 35 km dari Wengapu, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam berkendara. Yang ketujuh ada Bukit Mondo, masih tentang wisata bukit, namun dengan view yang sedikit berbeda. Di sini kamu bisa melihat kombinasi view bukit dengan pepohonan. Bentuk bukitnya pun berbeda dengan yang lain, berjarak sekitar 40-an km dari Wengapu, dengan waktu tempuh sekitar 40-an menit berkendara. Yang berikut ada Pantai Paradita. Sangat dekat sekali dari pusat kota Wengapu, biasa menjadi tempat menghabiskan waktu sore bagi sebagian warga. Menjadi bagian dari area Paradita Beach Hotel, kamu bisa duduk-duduk santai di sini, menikmati suasana sore sambil menikmati makanan dan minuman. Yang berikut ada Pantai Puru Kambera. Pantai di sisi utara Pulau Sumba rata-rata memiliki laut yang tenang, termasuk Pantai Puru Kambera, sehingga asik buat rekreasi bersama keluarga maupun kawan-kawan.
Bisa bersantai, duduk-duduk, berenang di tepian, atau bermain di pantainya yang membentang. Banyak terdapat pepohonan cemara di sini, semakin menambah keindahan pantai. Yang berikutnya ada savana Purukomber, termasuk salah satu spot wisata primadona di Tanah Sumba. Keindahan khas padang rumput ditambah dengan kuda-kuda yang mencari makan di sekitar, ditambah dengan laut dan langit biru di latar belakang, menjadikan suasana dan pemandangan di sini begitu memukau. Yang berikut ada air terjun Tengkedu. Banyak yang menjuluki air terjun ini dengan sebutan The Twin Canyon. Berjarak sekitar 50-an kilometer. Kamu memerlukan waktu tempuh sekitar 1,5 jam berkendara. Bisa dibilang air terjun ini adalah salah satu destinasi wajib yang kamu kunjungi saat berlibur ke Sumba Timur. Keindahannya luar biasa. Kombinasi air terjun bebatuan yang terlihat berlapis-lapis serta aliran air di antara bebatuan tersebut. Jauh berkendara dan jalan kaki menuju lokasi akan langsung terbayarkan dengan suasana dan pesona. Yang berikut ada air terjun Hirumano yang berada di Desa Kenanggar, Kecamatan Pabiriwai. Air terjun ini terlihat megah karena bentuk dinding air terjunnya yang berundak-undak. Foto-foto di sini akan membuat siapapun yang melihatnya akan menjadi iri, ingin kemari juga. Lokasinya sekitar 75 km dari Wingapu, memerlukan waktu 2,5 sampai 3 jam berkendara. Bisa sekalian mengunjungi pantai-pantai yang ada di sisi selatan. Yang berikutnya ada air terjun Kanabuai. Air terjun Kanabuai berada di Tamundung, Sumba Timur. Air terjun ini juga berundak-undak, namun dinding air terjunnya terlihat lebih lebar dibanding air terjun Hirumano. Untuk bisa menikmati keindahan air terjun ini, kamu harus berjalan kaki sekitar 4 jam. Perlu tekad kuat dan siap merasakan sensasi berpetualang. Dari Wengapu berjarak sekitar 60 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Yang berikutnya ada air terjun Waimara. Sekitar 76 km ke arah timur Wengapu, kamu bisa berkunjung ke air terjun Waimara. Setelah lelah 2 jam berkendara, kamu akan terhibur oleh keindahan air terjun ini. Terlebih lagi, suasana dan keindahan air terjun ini berbeda dari air terjun lain. Berada di cerukan bebatuan, berlapis-lapis dihiasi dengan kolam alami, dengan air berwarna biru, hijau toska. Mandi di sini, berasa mandi di kolam alami milik pribadi. Apalagi kalau saat itu hanya ada kamu dan rombongan yang berkunjung. Indah, sepi, menyenangkan. Hanya ada suara air terjun yang menenangkan pikiran. Yang berikutnya ada air terjun Laiwi. Air terjun ini ditemukan pertama kali oleh peneliti Jepang di tahun 1982. Berada di desa Matawai Amahu. Kamu masih harus berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Dinding air terjun ini banyak ditumbuhi tumbuhan merambat, menambah kesan hijau dan asri. Yang berikutnya ada air terjun Kolam Jodoh Lewa. Kalau air terjun Waimarang terlihat sangat megah dengan bebatuan yang mengelilingi, air terjun Kolam Jodoh Lewa ini terlihat lebih hijau dan rimbun. Juga terdapat kolam alami yang bisa untuk berendam dan berenang, berjarak sekitar 75 km dari Wingapu dan membutuhkan waktu 2 jam berkendara. Sudah dekat dengan pantai-pantai yang ada di sisi selatan. Yang berikutnya ada Bendungan Kampaniru, berada tidak jauh dari Wingapu, hanya berjarak 9 km saja dari pusat kota. Bendungan ini membendung air yang berasal dari gunung-gunung yang berada di bagian tengah Pulau Sumba, mengaliri persawahan dan perkebunan milik warga di sekitarnya. Sering disebut juga dengan nama Bendungan Lambanapu, memiliki keindahan panorama alam berbukitan di sekitarnya. Yang berikutnya ada Kampung Raja Perliu. Kampung adat Perliu ini wajib kamu kunjungi saat liburan ke Wengapu. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota. Di kampung ini kamu bisa melihat berbagai peninggalan salah satu kerajaan di Sumba yang masih eksis. Ada rumah adat, kubur batu megah, dan kerajinan kain tenun khas Sumba. Yang berikutnya ada Kampung Adat Prayawang, menempuh jarak sekitar 70 km ke arah timur dari kota Wengapu. Kamu bisa berkunjung ke Kampung Adat Prayawang, Desa Rindi. Kamu akan merasakan pesona suasana peradaban masa lalu saat tiba dan memasuki kampung. Terdapat arsitektur rumah Sumba dengan menara yang tinggi dan kuburan batu tua megalitik. Juga terdapat rumah adat tambur, gong, pakaian adat berusia ratusan tahun. Kesemuanya masih tersimpan dan terawat dengan baik.
menjadi tempat wisata di Sumba Timur berbasis sejarah dan budaya yang sangat menarik. Yang terakhir sekali, ada Kincir Angin Mabokul. Taman Kincir Angin Mabokul cukup populer dan hits sepanjang tahun 2019. Sebuah kombinasi keindahan alam di sekitar dengan konstruksi kincir angin buatan manusia. Taman Kincir Angin Mabokul atau sering juga disebut Taman Listrik Tenaga Angin. Utamanya adalah sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Kecepatan angin di sini konstan sekitar 3 meter per detik. Cukup untuk menghasilkan listrik yang bisa memenuhi kebutuhan listrik sebagian warga Sumba.